Perlu untuk saya angkat ini di momen kemerdekaan. Jika masih ada orang-orang yang seperti ini, satu kali lagi, ini yang membuat Indonesia susah majunya. Susah majunya. Jangankan mau meniru ya negara yang lain. Di dalam negaranya sendiri jika ada orang yang melakukan kebaikan, kalau berbeda jangan ditiru. Gila nggak kira-kira pemahaman orang-orang seperti ini? Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Walaupun koncoan tok. Kalau bisnis tidak apa-apa, asal setelah bisnis selesai, mari. Tidak pakai keluar tanpa tujuan. Ayo melaku-melaku. Nah itu bahaya. Melaku-melaku itu bahaya. Apalagi kalau melaku-melaku nang tunjukkan. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Kenapa? Misalnya begini, keluar dengan orang non-muslim, ya toh? Keluar dengan orang non-muslim. Nah, orang non-muslim ini kebetulan attitude-nya baik. Sampah dibuang di tempatnya, kemudian di parkiran, di lampu merah dia ngasih orang miskin, kemudian attitude-nya baik, cuma dia non-muslim gitu aja. Terus besoknya jenengan keluar dengan teman muslim, buang sampah sembarangan, kalau ada orang ngamen dibuka dok, assalamualaikum, terus itu tuh. Nah dalam hati jenengan akhirnya gini, wah apian wong kafir itu baik. Itu berarti turun iman kita sudah. Nah begitu loh. Karena yang kita nilai dari apinya dia itu apa? Buang sampah. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Lah saudara kita muslim, sejelek apapun tingkah laku nih, mukanya, bajunya compang-camping, dia satu baik yang terbesar karena dia punya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, namanya Muhammad bin Anis Shahab, seorang penceramah yang bagi saya kata-katanya perlu dikoreksi. Di momen 17 Agustus 2022 ini, setelah Indonesia merdeka kurang lebih 77 tahun, manusia-manusia yang ceramahnya seperti ini harus sedikit demi sedikit disapu bersih. Kenapa? Karena kata-katanya, karena kalimatnya, karena ceramahnya tidak mau Indonesia ini kompak bersatu sesama anak bangsa. Kita tahu sama-sama Indonesia itu bukan hanya orangnya satu agama, tetapi ada agama yang lain. Bukan hanya agama Islam yang ada di Indonesia, tapi ada Kristen, ada Konghucu, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Itu agama-agama yang hadir di Indonesia dan diakui oleh negara. Dia kemudian ceramah depan jamaahnya, tidak boleh berteman dengan non-Islam, seolah-olah tidak mau tersaingi kebaikannya secara manusiawi. Secara manusiawi. Bahkan kata dia, takut kemudian tersaingi kebaikannya. Gila enggak? Bukan malah kemudian meniru, mencontoh orang non-Islam yang baik, malah harus dijauhi. Ini kan dari mana ini? Sumbernya dari mana? Bukankah bagus kalau misal ada orang lain yang melakukan kebaikan, katakan buang sampah, membawa sampah, menyimpan kepada tempatnya, bukankah itu juga kemudian diperintahkan dalam ajaran agama Islam? An-nadofatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Bukankah juga sama kalau ada orang lain yang meminta, membutuhkan bantuan, kita pun harus memberi? Itu namanya sodako. As-sodako itu tanpa ulbala. Ya, itu pun sama, bagian daripada yang harus dilakukan oleh orang Islam. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Bukankah itu juga sama satu kali lagi yang harus dilakukan oleh orang Islam? Bukankah itu kalau kita lakukan meningkatkan keimanan, dan kalau kita tidak melakukannya kurang imannya? Inilah manusia-manusia yang menurut saya salah satunya yang menghambat kemajuan di NKRI. Satu sama lain
ya, yang berbeda agama tidak menghargai atau tidak mau meniru kebaikannya. Hal yang baik itu hal yang positif. Tidak boleh seolah-olah ditiru. Bukan tidak boleh ditiru, jangan. Mestinya kita malu sebagai umat Islam jika orang lain yang melakukan itu. Misal ada orang lain, ada orang non-Islam nih ya, memungut sampah, menyimpan sampah pada tempatnya. Sementara kita orang Islam yang jelas diperintahkan oleh agama tidak melakukan itu. Harusnya kita malu. Harusnya kita malu. Dan mesti kita contoh orang lain. Ya, persoalan iman beda lain. Lain cerita persoalan iman. Pahami ya, pahami ini. Perlu untuk saya angkat ini di momen kemerdekaan. Jika masih ada orang-orang yang seperti ini satu kali lagi, ini yang membuat Indonesia susah majunya. Susah majunya. Jangankan mau meniru ya negara yang lain. Di dalam negaranya sendiri jika ada orang yang melakukan kebaikan, kalau berbeda jangan ditiru. Gila nggak kira-kira pemahaman orang-orang seperti ini? Mesti harus sedikit-sedikit disapu bersih. Satu kali lagi saya katakan, sapu bersih orang-orang seperti ini. Punya paham tuh. Mana perintahnya kita tidak boleh dekat dengan orang non-muslim? Mana perintahnya? Mana perintahnya? Mana ajarannya? Nggak ada. Anda jangan ngarang. Perlu untuk dikonter ya. Orang-orang seperti ini yang ngomong perlu, harus untuk dikonter. Harus wajib dikanter tuh. Harus dikanter. Gak boleh dibiarkan terus kemudian menularkan virus-virus yang akan lebih mematikan daripada virus corona. Menanamkan pikiran jelek kepada jamaahnya. Itu kan menanamkan pikiran buruk jelek kepada jamaahnya. Kan jamaahnya akan percaya begitu saja. Oh iya, jangan kita berteman dengan orang non-muslim. Sementara tetangganya mungkin ada yang non-muslim. Gimana coba? Apakah Anda tidak sadar? Di samping kita harus hablun minallah, juga kita harus hablun minannas. Di samping juga kita hablun minallah, hablun minannas, juga kita harus hablun minal alam. Saya ingat kata-kata Habib Lutfi, kalau kita tidak bisa menghargai orang lain karena berbeda agama, hargailah mereka karena sama-sama manusia. Itu kan sederhana. Ini harus diangkat. Tema-tema seperti ini, ceramah-ceramah yang kemudian provokatif seperti ini harus diangkat. Di momen apalagi 17 Agustusan, hari kemerdekaan Indonesia, yang mestinya kita rayakan sama-sama. Ya, harus kita rayakan sama-sama, mau itu oleh orang Islam ataupun non-Islam. Dan kalau ada orang yang mencoba membuat retak, sekali lagi, kalau ada orang yang mencoba membuat retak persatuan bangsa Indonesia dari seluruh kalangan, golongan, agama, suku, ras, dan budaya, maka kita akan berupaya untuk melawan mereka-mereka yang ingin mencoba membuat kisruh persatuan sesama anak bangsa. Termasuk di dalamnya ceramah-ceramah seperti ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Dan saya berpesan untuk terakhir, jangan sungkan berteman dengan siapapun. Jangan sungkan berteman dengan siapapun. Jangan sungkan untuk meniru kebaikan siapapun. Jangankan kalau kebaikan itu meniru pada manusia. Kalau ada hewan yang berbuat kebaikan, jangan sungkan untuk kita menirunya. Apalagi kebaikan itu dari manusia. Bahkan kalaupun berbeda agama, jika yang dilahirkannya adalah kebaikan, kita harus menirunya. Apalagi kalau kebaikan itu jelas juga diperintahkan oleh agama kita. Memungut sampah, menyimpan sampah pada tempatnya, berbuat, berbagi kepada manusia yang lain. Itu jelas perintah agama kita. Ya,
jangan sungkan untuk kita menirunya. Kalau kita tidak mau meniru orang lain, kebaikan orang lain karena berbeda agama, maka boleh dipertanyakan keimanan kita justru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.